Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman ba'du. Yang terhormat Bapak Mahsun selaku pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya dan teman-teman saya khususnya kelompok 15 akan menjawab persoalan yang sudah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolda Ferdinand Junior dengan NIM 20201880044. Di sini saya akan menjawab persoalan nomor 1A, yaitu apa yang dimaksud dengan masyarakat madani, dan tuliskan dalil tentang masyarakat madani. Nah, masyarakat madani ini ialah yang bertuhan dan mempercayai Allah SWT, yang menciptakan kita dan mengatur segala sesuatu yang terjadi di dunia dan juga akhir kelak, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 82, yakni innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, ayat ini menjelaskan tentang merujuk sebuah dalil tentang masyarakat madani. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Melani Skitarianto dengan NIM 20201880068. Di sini saya akan menjawab persoalan nomor 1B, yaitu salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa tolong-menolong. Jelaskan maksudnya beserta dalilnya. Di sini saya akan menjawab. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-muslimu uhul muslimi, la yadlimuhu wa la yuslimuh, wa minka nafi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi, wa man farrajang muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamati, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamati. Yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak juga membiarkannya disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutupi aibnya pada hari kiamat, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari nomor 2262. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah pun akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Melani Skitarianto, NIM 20201880068. Di sini saya akan menjawab persoalan nomor 2A, yaitu apa persamaan dan perbedaan antara kebudayaan Islam dengan peradaban Islam. Itu yang pertama dilihat dari segi pengertian secara umum. Persamaannya yaitu sama-sama merupakan tingkah laku suatu masyarakat dengan lingkungannya. Lalu untuk perbedaannya sendiri, kebudayaan lebih ke pengalaman manusia untuk memahami lingkungannya dan merupakan pedoman bagi tingkah lakunya. Sedangkan peradaban merupakan kemajuan tingkat kecerdasan terhadap kebudayaan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu dilihat dari segi unsur suatu kebudayaan dan peradaban. Untuk persamaannya yaitu baik kebudayaan maupun peradaban mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, bahasa, seni patung, sistem mata pencarian, dan wadah menyimpan makanan. Lalu untuk perbedaannya yaitu penambahan variasi secara modern, semakin kompleksnya hasil suatu kebudayaan. Lalu selanjutnya itu dilihat dari segi waktu terjadinya. Untuk persamaannya sama-sama merupakan nilai sosial, norma
ilmu pengetahuan, serta unsur-unsur keseluruhan struktur sosial, kesenian, kepercayaan, hukum, dan kemampuan lainnya yang didapat individu dalam kelompok masyarakat. Lalu untuk perbedaannya yaitu peradaban merupakan hasil perwujudan dari sebuah kebudayaan manusia. Jadi antara kebudayaan dan peradaban yang lebih dulu itu adalah kebudayaan. Lalu selanjutnya yaitu dilihat dari asal terbentuknya. Untuk persamaannya itu sama-sama terbentuk dari pola pikir atau mindset dan sikap mental dari suatu kelompok itu sendiri. Lalu untuk perbedaannya, kebudayaan merupakan keseluruhan dari hasil budidaya manusia, baik cipta, rasa maupun kasa. Kebudayaan berwujud gagasan ide, perilaku atau aktivitas dan benda-benda. Sedangkan peradaban adalah bagian-bagian dari kebudayaan yang tinggi, halus, indah, dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolda Fedan Junior dengan NIM 20880880044. Di sini saya akan menjawab persoalan nomor 2B, yaitu pada masa kejayaan Islam. Nah, untuk pada masa kejayaan Islam ini pada abad atau pada zaman 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, masa ini ketika para filsuf, ilmuwan dan insinyur dari dunia dari Islam itu menghasilkan suatu kontribusi. Nah, banyak menghasilkan suatu kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Nah, pada zaman itu ilmuwan atau filsuf Islam sangat berkontribusi untuk perkembangannya teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Nah, ilmuwan pada kejayaan dan masa ini istilahnya sangat-sangat berkontribusi lah filsuf atau ilmuwan Islam. Nah, untuk itu ada juga waktu kekuasaan dinasti Abbasiyah, yakni pada masa Abbasiyah ini kira-kira pada 750 Masehi sampai 1250 Masehi. Nah, selama dinasti ini berkuasa, pola Islam itu berkuasa pada pemerintahan maupun pendidikan Islam. Nah, diterapkannya juga sesuai dengan politik, sosial, dan kultur budaya yang terjadi pada masa-masa tersebut. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini Islam sangat berjaya, Islam sangat di atas, sangat berkibar. Nah, pada masa itu pendidikan Islam itu yang dipakai atau yang diterapkan dalam asas berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial, dan kultur budaya yang terjadi pada masa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul dengan NIM 2021880075. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Membaca surat Al-Imran ayat 159 dan menjelaskan Asyura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi falan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا غزمت توكل على الله إن الله يحب المتوكلين, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Al-Imran ayat 159. Menurut bahasa, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan secara istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syura. Di antara mereka adalah Ar-Raghib Al-Asfahani yang mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antar peserta syura. Ada juga yang mendefinisikan lain, yaitu ada Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mendefinisikannya dengan berkumpul atau meminta pendapat dalam suatu permasalahan, di mana peserta syura saling mengeluarkan pendapat yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Melani Sudaryanto, NIM 20201880068. Di sini saya akan menjawab soalan nomor 3B, yaitu mengapa dalam politik Islam meniscayakan adanya persatuan dan kesatuan. Jelaskan beserta dalilnya. Politik dalam pandangan Islam adalah pengaturan urusan-urusan rakyat yang didasarkan kepada hukum-hukum Islam. Adapun hubungan antara politik dalam Islam secara tepat digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi atau asas, dan kekuasaan adalah penjaganya. Itu merupakan segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh, dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap. Di sini Al-Quran adalah sumber ajaran utama bagi agama Islam yang mengandung tentang nilai-nilai yang harus diimplementasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai tersebut yaitu keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 52. Dengan demikian Al-Quran memerintahkan persatuan dan kesatuan, lalu dipertegas lagi dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Ayat tersebut pada hakikatnya menyatakan bahwa agama umat Islam adalah agama yang satu dalam prinsipnya tidak ada perbedaan dalam akidahnya. Dengan kata lain, Al-Quran sebagai kitab suci pedoman bagi manusia mengakui kebinekaan dalam kesatuan. Khususnya untuk sesama warga muslim, Nabi mengilustrasikan pentingnya berkasih sayang satu sama lain, karena diibaratkan seperti anggota badan kita. Ketika ada satu anggota yang badan sakit, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Al-Quran sendiri menyerukan persatuan dan kesatuan sesuai dengan Quran Surat Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Watasimu bihabillah jami'a wala tafaraku wazkuru nimatallahi alaikum iskuntum adan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana wa kuntum alai syafa hufratim minan nar fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardita Emma Cayani, NIM 2020-18-80043 akan menjawab persoalan nomor 4A. Bagaimana perspektif Islam tentang iptek? Jelaskan. Nah, iptek menurut Islam sangat mementingkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempelajari, mengamati, memahami, dan merenungkan segala kejadian di alam semesta ini. Iptek juga digunakan untuk menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah di muka bumi ini melalui manusia dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, karena alam dan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ini yang dipelajari itu melalui agama ini adalah tanda-tanda bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Nah, dalam pandangan Islam, iptek juga digambarkan sebagai cara untuk mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Hal ini tercover dalam surat Ar-Rod ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddala wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka akan mengubah keadaan mereka sendiri. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Al-Quran ini telah mendorong manusia untuk berteknologi supaya kehidupan mereka ini lebih meningkat dan lebih baik. Upaya ini harus didorong dengan rasa syukur atas keberhasilannya dengan mengubah nasibnya. Dengan perkataan lain, rasa syukur atas keberhasilannya ini dimanifestasikan dengan mengembangkan terus keberhasilan itu, sehingga dari waktu ke waktu keberhasilan itu akan selalu meningkat terus. Pada masa Nabi, sudah ada penemuan-penemuan yang bisa dinamakan sebagai iptek. Seperti halnya iptek dalam dunia pertanian. Para sahabat Nabi pernah melakukan pembuahan buatan, penyilangan atau perkawinan pada pohon kurma. Lalu Nabi menyarankan agar tidak usah melakukannya. Nah, kemudian ternyata buahnya itu banyak yang rusak dan setelah itu dilaporkan kepada Nabi. Maka Nabi berpesan, lakukanlah pembuahan buatan. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Nah, selain itu pandangan Al-Quran tentang ilmu dan teknologi melalui wahyu pertama Nabi Muhammad SAW berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat 1-5. Untuk nomor 4B, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan isinya selama 6 masa yang sudah tertahu dalam surat Qaf ayat 3-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Yang artinya, apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah, akankah kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab yang terpelihara baik. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artida Macayani, NIM 2020 1884043 akan menjawab persoalan nomor 5A. Jelaskan pandangan Islam tentang kejujuran disertai dalil ayat Al-Quran. Jujur dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah as-sidiku atau as-sidik yang memiliki arti nyata atau berkata benar. Artinya, kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara informasi dan kenyataan. Nah, kejujuran ini berarti bebas dari kecurangan, mengikuti aturan yang berlaku dan kelurusan hati. Nah, banyak sekali bentuk kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil kita pasti telah diajarkan untuk berkata jujur, tidak boleh bohong oleh orang tua kita. Hal ini tentu sesuai dengan agama Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan sempurna untuk kita. Beliau memiliki akhlak atau sifat yang begitu mulia. Beberapa sifat mulia yang dimiliki Rasulullah SAW antara lain amanah dan jujur. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur bahkan sejak beliau belum diangkat sebagai nabi. Kejujuran merupakan jalan yang lurus dan penuh dari azab di akhirat yang keras. Bahkan tidak hanya untuk bersikap jujur, Allah juga memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Nah, berkata jujur dan benar ini sudah tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada abil qisti wala yajrimannakum sana'anum qaumin ala alla ta'dilu u'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Maidah ayat 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artida Macayani, NIM 2020 1884043 akan menjawab persoalan nomor 5B. Pertanyaannya, ada pepatah yang mengatakan, tanamlah kejujuran, pasti engkau akan menuai kepercayaan. Jelaskan maksud dari ungkapan itu. Baik, apa yang kita petik sekarang ini adalah hasil dari apa yang selama ini kita tanam. Benih-benih yang kita sirami dalam hidup akan terus-menerus tumbuh dan menghasilkan buah yang nantinya akan kita petik dan nikmati. Seperti halnya dengan sikap kita selama ini. Jika saja kita berbuat baik, niscaya kita akan selalu mendapatkan kebaikan dari sekitar dan di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jika kita berbuat baik kepada sesama tanpa kita sadari, kebaikan selalu ada di sisi kita. Tergantung bagaimana hati kita menyikapi suatu hal. Akan lebih baik bila kita terus berprasangka baik terhadap sesama, terutama kepada Sang Pencipta kita. Bagaimana jika kita dikhianati seseorang? Apakah kita harus tetap bersikap baik? Nah, pasti ada rasa geram dan seperti teriris, begitu bukan? Bila kita disakiti oleh seseorang, nah ada rasa nyeri yang luar biasa dalam jika itu terjadi pada kita. Nah, solusinya bila kita menghadapi situasi tersebut adalah dengan rasa sabar dan jangan pernah membalas dendam sampai benar-benar Allah itu akan membalasnya sendiri. Nah, alangkah baiknya kita itu stand on the right side gitu. Biarkan alam yang bekerja, biarlah waktu yang akan membela kita, biarkan waktu yang akan menghukum dia. Namun jangan sampai kita mau terinjak-injak begitu saja. Nah, kejujuran dan ketulusan pada kita itu nanti akan menjadi pelajaran yang akan menampar dia. Nah, seseorang yang menyakiti kita itu tadi. Nah, teruslah berbuat baik, tulus ikhlas dan membantu sesama. Semoga apa yang kita tanam ini akan menjadi keberuntungan dan kebaikan di dunia dan di akhirat.